Puan itu nanti nih juara satu yang tadi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia kompetisi dangdut, perdebatan bukanlah hal baru. Namun menjelang grand final Dangdut Akademi 7, satu isu kembali memanas dan memenuhi kolom komentar penonton. Isu itu sederhana, tapi sensitif. Apakah peserta yang lolos benar-benar karena kualitas atau karena kekuatan virtual gift? Nama Tasya DA7 pun menjadi sorotan. Sebagian penonton menilai perjuangannya layak diapresiasi, sementara sebagian lain mempertanyakan sistem yang memberi porsi besar pada dukungan penonton. Perdebatan pun melebar, emosional, dan tak jarang berubah menjadi saling menyudutkan. Namun di tengah panasnya opini publik, ada satu nama yang justru kembali disebut, bukan karena kontroversi, melainkan karena sikapnya yang selalu menenangkan. Nama itu adalah Lesti Kejora. Menariknya, Lesti tidak sedang duduk sebagai peserta. Ia tidak berada di posisi yang harus membuktikan diri. Namun setiap kali Dangdut Academy memasuki fase krusial, namanya selalu hadir dalam percakapan publik. Seolah tanpa diminta, Lesti menjadi cermin kedewasaan di tengah riuhnya kompetisi. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya sikap Lesti menanggapi polemik Fiji atau kualitas? Sebelum kita melangkah lebih jauh, satu hal perlu dipahami bersama. Dangdut Academy hari ini bukan lagi panggung yang sama seperti 1 dekade lalu. Zaman berubah, cara penonton terlibat pun berubah. Jika dulu suara juri menjadi penentu utama, kini penonton diberi ruang lebih besar untuk menentukan arah kompetisi. Dan Lesti, sebagai seseorang yang pernah berada tepat di titik awal itu, memahami betul perubahan ini. Ia tahu rasanya berdiri di panggung dengan harapan besar. Ia tahu rasanya dinilai, dibandingkan, bahkan diragukan. Karena itu, setiap komentar dan sikap Lesti terhadap peserta muda selalu terasa berbeda. Tidak menggurui, tidak menghakimi. Dalam berbagai kesempatan, Lesti tak pernah memisahkan dukungan penonton dari nilai sebuah penampilan. Baginya dangdut bukan sekedar soal teknik vokal atau nada tinggi. Dangdut hidup karena dicintai, karena diterima, karena menyentuh hati banyak orang. Inilah yang sering luput dari perdebatan di media sosial. Saat angka virtual gift dipersoalkan, jarang yang mau melihat bahwa di balik angka itu ada ikatan emosional antara penyanyi dan penonton. Dan Lesti memahami itu lebih dari siapapun. Ia tidak memandang dukungan penonton sebagai kecurangan. Ia melihatnya sebagai bentuk kepercayaan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli hanya dengan suara kuat, tetapi juga dengan sikap, kejujuran, dan konsistensi. Itulah mengapa ketika nama Tasya disebut-sebut lolos karena Fiji, Lesti memilih satu hal yang jarang dilakukan figur publik, diam yang bermakna dan komentar yang meneduhkan. Tidak ada nada menyudutkan, tidak ada kalimat yang meremehkan, yang ada justru penghargaan terhadap proses dan semangat peserta. Sikap inilah yang membuat Lesti tetap berdiri sebagai sosok panutan. Bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai manusia yang memahami bahwa setiap orang berjuang dengan caranya masing-masing. Di saat netizen sibuk membandingkan, Lesti justru mengingatkan, secara halus, bahwa kompetisi bukan tentang menjatuhkan, melainkan tentang bertumbuh. Dan disinilah nilai besar itu muncul. Bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditunjukkan dengan banyak bicara, tetapi dengan cara memandang orang lain secara utuh. Ketika nama Lesti disebut dalam polemik Dangdut Akademi 7, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Lesti bukan sekadar penonton, bukan pula pengamat dari kejauhan. Di DA7, ia hadir sebagai juri, sebuah posisi yang menuntut keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab besar. Menjadi juri di panggung sebesar Dangdut Academy bukan perkara mudah. Setiap kata, setiap ekspresi, bahkan setiap jeda bicara bisa mempengaruhi mental peserta yang masih sangat muda. Dan Lesti memahami itu dengan sangat baik. Karena itulah, sejak awal kehadirannya sebagai juri DA7, satu hal langsung terasa berbeda. Lesti tidak datang untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, melainkan untuk memastikan setiap peserta merasa dihargai.
Saat menilai penampilan, Lesti kerap memulai komentarnya dengan apresiasi. Ia melihat usaha, keberanian, dan perkembangan, bahkan ketika penampilan belum sempurna. Bukan karena ia menutup mata pada kekurangan, tetapi karena ia tahu, kritik yang baik adalah yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Dalam konteks inilah, isu VG atau kualitas menjadi semakin menarik jika dilihat dari sudut pandang Lesti. Sebagai juri, ia tentu memahami standar teknis. Namun sebagai penyanyi yang tumbuh dari kompetisi, ia juga paham bahwa kualitas sejati tidak selalu bisa diukur dalam satu malam. Ketika Tasya tampil dan mendapat dukungan besar dari penonton, Lesti tidak serta-merta memandang itu sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan. Baginya, dukungan penonton adalah bagian dari perjalanan seorang penyanyi dangdut. Lesti melihat panggung DA bukan hanya sebagai ajang lomba, tetapi sebagai ruang belajar. Ruang di mana peserta belajar menerima pujian, kritik, bahkan perdebatan publik. Dan sebagai juri, tugas Lesti bukan menambah beban itu, melainkan membantu peserta melewatinya. Dalam beberapa momen penilaian, Lesti terlihat memilih kata-kata yang sangat hati-hati. Ia menegaskan hal yang perlu diperbaiki, tetapi selalu diakhiri dengan harapan dan dorongan. Sebuah cara yang mungkin sederhana, tetapi dampaknya besar bagi mental peserta. Inilah yang membuat sikap Lesti begitu relevan saat isu Tasya ramai dibicarakan. Alih-alih memperuncing perdebatan VG dan kualitas, Lesti justru menempatkan diri sebagai penyeimbang. Ia tidak membela sistem secara berlebihan, tetapi juga tidak menyalahkan dukungan penonton. Karena bagi Lesti, sistem boleh berubah, tetapi nilai kemanusiaan tidak boleh hilang. Sebagai juri, ia memahami bahwa setiap peserta membawa mimpi, keluarga, dan harapan di balik penampilannya. Dan mimpi-mimpi itu tidak pantas dihancurkan hanya karena perdebatan angka. Sikap inilah yang membuat Lesti dihormati, bukan hanya oleh peserta, tetapi juga oleh sesama juri dan penonton. Ia tidak mencari sorotan dengan komentar tajam, ia membangun wibawa dengan ketenangan. Dan mungkin disitulah letak kebesaran Lesti sebagai juri DA7. Ia menilai dengan hati, bukan sekedar telinga. Ia mengoreksi tanpa melukai, ia mengarahkan tanpa menggurui. Untuk memahami sikap Lesti hari ini, kita perlu menengok ke belakang. Sebelum ia duduk di kursi juri Dangdut Academy 7, Lesti pernah berdiri di atas panggung yang sama, sebagai peserta. Ia pernah merasakan degup jantung sebelum giliran tampil, pernah merasakan tangan dingin saat menunggu komentar juri, dan tentu saja pernah merasakan bagaimana penilaian publik bisa berubah hanya karena satu penampilan. Pengalaman inilah yang tidak bisa dipelajari dari buku atau latihan vokal. Pengalaman ini hanya dimiliki oleh mereka yang pernah berjuang dari bawah. Lesti tahu betul bahwa bagi peserta Dangdut Academy, satu komentar bisa menjadi dua hal. Bisa menjadi motivasi atau justru menjadi luka yang dibawa pulang. Karena itu ketika ia melihat peserta DA7, termasuk Tasya, menghadapi sorotan besar publik, Lesti tidak melihatnya sebagai bahan perdebatan. Ia melihatnya sebagai anak-anak muda yang sedang belajar kuat di panggung besar. Isu VG atau kualitas mungkin terdengar sederhana bagi penonton. Namun bagi peserta, isu itu bisa terasa sangat berat. Seolah semua usaha mereka direduksi hanya menjadi angka. Dan Lesti memahami betul perasaan itu. Ia tahu bagaimana rasanya ketika keberhasilan seseorang dianggap tidak murni. Ia tahu bagaimana rasanya dicintai banyak orang, tetapi juga dicurigai oleh sebagian lainnya. Karena itu, Lesti memilih jalan yang berbeda. Ia tidak pernah mengomentari Tasya dengan nada meragukan. Sebaliknya, ia melihat proses, perkembangan, dan keberanian yang ditunjukkan di atas panggung. Bagi Lesti, kualitas bukan hanya soal nada tinggi atau teknik rumit, tetapi juga soal ketulusan saat bernyanyi. Dalam beberapa kesempatan penilaian, Lesti sering menyinggung pentingnya karakter. Bukan hanya karakter vokal, tetapi karakter pribadi. Bagaimana peserta membawa diri, menerima kritik, dan tetap rendah hati saat dipuji. Nilai-nilai inilah yang menurut Lesti akan menentukan masa depan seorang penyanyi. Karena kompetisi akan berakhir, namun industri musik akan berjalan jauh lebih panjang. Sikap empati Lesti juga terlihat dari caranya berbicara.
Ia tidak memposisikan diri lebih tinggi meskipun ia sudah berada di puncak karier. Ia berbicara seolah sedang menasehati adik sendiri, pelan, jelas, dan penuh perhatian. Inilah yang membuat kehadiran Lesti sebagai juri terasa berbeda. Ia bukan hanya menilai hasil, tetapi mengawal perjalanan. Ketika publik sibuk memperdebatkan siapa yang pantas dan siapa yang tidak, Lesti justru mengingatkan bahwa setiap peserta punya waktunya masing-masing. Ada yang bersinar cepat, ada yang tumbuh perlahan, dan semuanya sah. Bagi Lesti, Dangdut Academy bukan soal siapa yang paling cepat menang, tetapi siapa yang paling siap bertahan. Dan kesiapan itu tidak selalu terlihat di papan peringkat. Di titik inilah, sikap Lesti terhadap Tasya menjadi sangat jelas. Bukan membela secara membabi buta, bukan pula menghindari dari kenyataan, melainkan berdiri di tengah dengan empati dan kebijaksanaan. Karena Lesti tahu, setiap mimpi yang sedang diperjuangkan layak dihormati. Dan mungkin justru karena pengalaman pahit dan manis yang pernah ia lewati sendiri, Lesti mampu menjadi juri yang tidak hanya adil, tetapi juga manusiawi. Dalam sebuah ajang sebesar Dangdut Academy 7, sorotan publik adalah sesuatu yang tak terelakkan. Setiap penampilan dianalisis, setiap keputusan diperdebatkan, dan setiap peserta tak hanya dinilai di panggung, tetapi juga di media sosial. Di tengah situasi seperti ini, kehadiran seorang figur penyeimbang menjadi sangat penting. Dan di DA7, peran itu secara alami dijalankan oleh Lesti. Tanpa harus bersuara keras, sikap Lesti mampu meredakan ketegangan. Ketika komentar netizen mulai terbelah antara VG dan kualitas, Lesti justru mengajak semua pihak untuk melihat dari sudut yang lebih luas. Ia tidak memprovokasi. Ia tidak menambah api perdebatan. Sebaliknya, ia menghadirkan perspektif yang menenangkan. Bagi penonton, sikap Lesti ini memberi pelajaran penting, bahwa menilai sebuah kompetisi tidak harus dengan emosi, bahwa mendukung idola tidak perlu dengan menjatuhkan yang lain. Dan tanpa disadari, cara Lesti bersikap membentuk kultur menonton yang lebih sehat. Penonton diajak untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Untuk melihat peserta sebagai manusia, bukan sekadar angka perolehan. Dampak ini juga terasa langsung pada peserta. Saat seorang juri menunjukkan empati dan keadilan, peserta merasa lebih aman untuk berkembang. Mereka berani mencoba. Mereka tidak takut salah. Dalam atmosfer seperti inilah, potensi sejati justru bisa muncul. Bagi Tasya dan peserta lainnya, kehadiran Lesti sebagai juri yang bijak menjadi semacam pelindung moral. Bukan berarti semua kesalahan dibiarkan, tetapi setiap kekurangan disampaikan dengan cara yang tidak melukai harga diri. Ini penting, karena banyak talenta hebat yang justru runtuh bukan karena kurang bakat, tetapi karena tekanan mental. Lesti memahami betul hal ini. Ia tahu bahwa keberanian untuk terus tampil di depan publik jauh lebih berat daripada sekadar menyanyikan lagu dengan baik. Dan keberanian itu perlu dijaga. Lebih jauh lagi, sikap Lesti juga berdampak pada citra Dangdut Academy itu sendiri. Program ini tidak hanya dipandang sebagai ajang adu suara, tetapi sebagai ruang pembinaan. Tempat di mana generasi baru dangdut dibentuk, bukan hanya vokalnya, tetapi juga mental dan karakternya. Ketika publik melihat juri yang adil dan manusiawi, kepercayaan terhadap program pun tumbuh. Dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan Dangdut Academy di masa depan. Lesti dengan segala pengalamannya menghadirkan nilai itu secara konsisten. Ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Sikapnya sudah cukup berbicara. Dalam setiap komentar yang ia sampaikan, tersirat satu pesan sederhana, bahwa dunia hiburan bisa tetap kompetitif tanpa kehilangan empati. Dan mungkin inilah alasan mengapa Lesti selalu dirindukan kehadirannya, baik sebagai peserta, juri, maupun panutan. Karena di tengah hiruk-pikuk industri, ia mengingatkan bahwa kebaikan tetap punya tempat. Di akhir semua perdebatan tentang virtual gift, kualitas vokal, dan sistem kompetisi, ada satu hal yang tersisa dan sulit dibantah. Sikap seseoranglah yang akan paling lama diingat.
Dalam Dangdut Akademi 7, Lesti menunjukkan bahwa posisi sebagai juri bukan hanya soal memberi nilai, tetapi tentang memberi arah. Ia tidak berdiri sebagai hakim yang merasa paling benar, melainkan sebagai pendamping bagi generasi yang sedang tumbuh. Isu Tasya DA7 lolos karena Fiji atau kualitas pada akhirnya hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang kompetisi ini. Namun cara Lesti menyikapinya memberi pelajaran yang jauh lebih besar daripada hasil akhir lomba. Ia tidak memihak dengan keras, ia tidak membantah dengan emosi, ia memilih untuk menghormati proses dan menjaga martabat semua pihak. Dalam dunia yang serba cepat menghakimi, sikap seperti ini menjadi sesuatu yang langka. Dan justru karena kelangkaannya, sikap Lesti terasa begitu menonjol. Lesti mengajarkan bahwa dukungan penonton bukan musuh dari kualitas, bahwa popularitas tidak selalu berlawanan dengan bakat, dan bahwa setiap penyanyi memiliki jalan masing-masing untuk sampai ke hati pendengar. Sebagai juri DA7, Lesti berhasil menjaga keseimbangan antara standar profesional dan sentuhan kemanusiaan. Ia menilai dengan teliti, tetapi berbicara dengan empati. Ia tegas, tetapi tetap hangat. Dan disitulah letak kekuatannya. Bagi peserta seperti Tasya, sikap Lesti memberi ruang untuk terus berkembang tanpa rasa takut. Bagi penonton, Lesti menjadi pengingat bahwa mendukung idola tidak harus dengan merendahkan yang lain. Dan bagi Dangdut Akademi, kehadiran Lesti memperkuat identitas acara ini sebagai wadah pembinaan, bukan sekedar tontonan. Pada akhirnya, kemenangan sejati dalam sebuah kompetisi bukan hanya tentang siapa yang berdiri di puncak, tetapi tentang nilai apa yang ditinggalkan sepanjang perjalanan. Dan dalam DA7, Lesti meninggalkan nilai yang sangat jelas, bahwa kebaikan, kebijaksanaan, dan empati masih relevan, bahkan di tengah persaingan paling ketat sekalipun. Mungkin itulah alasan mengapa nama Lesti terus hidup dalam setiap musim Dangdut Akademi. Bukan karena sensasi, bukan karena kontroversi, tetapi karena keteladanan. Di saat banyak yang sibuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, Lesti memilih untuk menjaga suasana tetap sehat. Dan pilihan itulah yang membuatnya bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Karena pada akhirnya musik dangdut bukan hanya soal suara, ia adalah tentang rasa. Dan Lesti dengan segala sikapnya mengajarkan kita cara menjaga rasa itu tetap utuh.